Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita berjumpa kembali, bisa bertemu kembali dalam kegiatan ngaji tafsir dalam kitab Tafsirul Jalalain. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar surah Al-Baqarah ayat 33, di mana ayat ini memiliki kaitan atau hubungan yang sangat erat dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang keinginannya untuk menciptakan manusia di muka bumi. Kemudian keinginan Tuhan ini diprotes oleh siapa? Oleh malaikat. Protes malaikat di sini kemudian dijawab oleh Tuhan. Udahlah malaikat, kamu gak usah banyak protes. Saya ini lebih tahu loh dibandingkan kamu, kata Tuhan. Maka kemudian Tuhan ciptakan seorang khalifah atau manusia, yaitu Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam ini kan awalnya diremehin oleh siapa? Oleh malaikat. Kata malaikat, saya ini lebih lebih abid. Lebih abid ini maksudnya lebih taat dalam beribadah kepada Tuhan, kata malaikat. Dan saya lebih tahu, kata malaikat. Kemudian Tuhan ajarkan kepada malaikat, wa 'allama Adamal asma'ah. Jadi Tuhan ajarkan pengetahuan kepada Nabi Adam. Ketika Tuhan ajarkan pengetahuan kepada Nabi Adam ini menjadi pintar. Maka kemudian diuji atau diadakan sebuah ajang perlombaan antara malaikat dengan Nabi Adam. Dan ketika mereka berlomba, yang menang siapa? Nabi Adam. Maka kemudian malaikat ini mengakui atas kesalahannya, sehingga dia itu bertasbih kepada Tuhan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kata malaikat, tidak ada pengetahuan sedikit pun yang nempel dalam diri kami melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Nah, ini malaikat. Artinya orang baik kalau dikasih pelajaran dia dapat hidayah. Manusia juga kayak gitu. Manusia yang hatinya ini bersih, ya, maka ia bagaikan cermin. Senakal-nakalnya orang, kalau hatinya masih ada secercah cahaya, maka orang ini akan masih bisa menerima hidayah. Sebaliknya, orang yang dalam hatinya kotor, tidak ada secercah cahaya pun, maka orang ini tidak bakal mendapatkan hidayah. Nah, orang yang dalam hatinya masih ada secercah cahaya, maka orang ini ketika dikasih pelajaran, baik oleh siapapun, oleh orang tuanya, oleh gurunya, atau oleh temannya, dan oleh siapapun, biasanya kalau awal-awal nolak, masa gitu sih, gitu kan. Dikasih mau'idah hasanah lagi, nasihat, nolak lagi, dikasih lagi, akhirnya dia dapat hidayah. Nah itu. Nah, jadi itulah gambaran orang yang baik, sama dengan malaikat yang ketika banyak protes, melakukan kesalahan kepada Tuhan, maka dia mendapatkan hidayah dari Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada ayat yang ke-33, kita akan belajar tentang tentang keingkaran iblis atau kemungkaran iblis. Bagaimana ceritanya? Mari kita lihat ayat yang ke-33 dalam kitab Tafsirul Jalalain. Wadhkur, sebutkan, idh qulna, ketika kami berkata, kata Tuhan, lil malaikati, kepada malaikat, usjudu li Adamah, sujudlah kepada Nabi Adam. Sujudah tahiyatin, dengan sujud penghormatan, bil inhinaih, dengan membungkukkan badan, fasajadu, maka mereka sujud, siapa? Malaikat. Illa iblisa, kecuali iblis.
Huwa adapun iblis ini abul janni adalah nenek moyangnya jin, bangsa jin. Kana bainal malaikati yang berada di antara malaikat. Aba enggan imtana'ah minas sujudi mencegah dirinya bersujud, wastakbara dan menyombongkan diri, takabbara anhu. Jadi menyombongkan diri siapa iblis. Wa qala dan berkata siapa iblis, ana khairun minhu, saya lebih baik dibandingkan Adam. Wa kana minal kafirina dan ada iblis ini termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Ingkar kepada apa? Fi ilmillahi, di dalam ilmunya Allah. Jadi pada ayat ini diceritakan tentang pengingkaran iblis atau setan kepada perintah Tuhan. Ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam ini kan sudah memiliki pengetahuan. Jadi meskipun Nabi Adam ini diciptakan dari tanah, tanah ini kan ada di bawah ya. Setan ini diciptakan oleh apa? Api. Api ini selalu menuju ke atas, sombong. Orang yang selalu menengadah ke atas, ini menunjukkan orang ini sombong. Diperintah sampean misalkan oleh gurunya, oleh abah mertua misalkan, "Cong, cak kerajaan." Kenapa? Nah, sombong kan? Sombong. "Cong, jalan meler." Engki. Sombong kan? Nah, itu gaya apa namanya itu? Body language atau bahasa tubuh yang menunjukkan kesombongan. Tapi kalau sampean ditegur oleh abah mertua atau oleh guru-guru sampean, "Cong, jalan kerja." Engki. Makanya sampai suruh ngendak. Ketika ketemu dengan gurunya, ketika ketemu dengan orang tuanya, itu menunjukkan body language yang tawadu, yang tunduk. Setan ini yang diciptakan dari api selalu ke atas, merasa dirinya itu sombong, lebih baik dibandingkan siapa? Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Tetapi kata Tuhan, kehormatan manusia itu tidak dilihat dari unsur penciptaannya. Nabi Adam memang diciptakan dari tanah yang selalu ada di bawah. Tapi jangan lupa bahwa Nabi Adam ini diajari pengetahuan atau ilmu, sehingga ilmunya ini bisa mengangkat Nabi Adam menjadi orang yang mulia. Makanya kemudian ada ayat dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Ada dua hal yang bisa Tuhan angkat derajat seseorang. Yang pertama, orang yang mukmin, beriman kepada Allah. Yang kedua, orang yang berilmu. Sampian dengan abah mertua misalkan, jalan bareng, ketemu orang. Kira-kira yang lebih dihormat siapa? Sampian atau abah mertua? Nah, atau ya bermertua kan, gurunya maksudnya. Atau sampean misalkan jalan bareng dengan kayak Musle Adnan misalkan, kalau sekarang di yang apa itu dai yang lagi populer ya, jalan bareng. Kira-kira yang dihormat, yang disalimin gini-gini, kira-kira siapa? Nah, Musle. Sampai protes dalam dirinya, orang ini edan ya, gila. Kok saya nggak dihormat? Padahal saya dengan Musle sama-sama manusia. Memang sama-sama manusia. Tapi bedanya kamu dan Musle, kamu tidak punya ilmu seperti yang dimiliki oleh Musle. Gitu. Jadi manusia ini dihormati bukan karena keturunannya siapa, bukan karena anaknya siapa, bukan karena bapaknya siapa, tapi ilmu yang dimiliki oleh manusia tersebut. Makanya ada sebuah kata-kata bahwa laisal fata mayyakulu hada abi walakinnal fata mayyakulu ha'anada. Jadi seorang pemuda, dia tidak berkata bahwa hada abi, ini bapakku, tidak berkata begitu. Tetapi pemuda yang baik, dia selalu berkata ha'anada, inilah saya, this is me, gitu kan. Jadi
orang itu dihormati bukan karena keturunannya, bukan karena harta yang dimiliki, bukan, tapi karena ilmunya. Sampean punya banyak harta, kalau sampean nggak punya ilmu, sampean akan dipermainkan oleh orang yang punya ilmu. Banyak kan terjadi seperti itu. Sampean anaknya kiai, anaknya bangsawan, tapi tidak punya ilmu, akan tidak dihormat. Banyak bukti-bukti, saya tidak perlu menyebut. Jadi orang itu dihormat karena orang itu punya ilmu. Sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam ini dihormat oleh Tuhan, bahkan Tuhan memerintahkan kepada malaikat dan seluruh ciptaannya untuk menghormati Nabi Adam dengan bersujud. Nah, ini tujuannya apa? Karena Nabi Adam punya ilmu atau cendekiawan atau ilmuwan, seorang yang berilmu, ahlul ilmi. Nah, gitu. Sayangnya yang tidak hormat kepada Nabi Adam siapa? Iblis, alias nenek moyangnya jin. Iblis ini menolak. Wah, buat apa saya ini menghormati Nabi Adam? Saya ini hatersnya iblis. Kata iblis, saya ini hatersnya Nabi Adam. Tahu haters ya? Pembenci atau musuhnya Nabi Adam. Jadi tidak mau iblis itu sujud. Makanya kemudian di sini kemudian dikutuk oleh Tuhan. Wa kana minal kafirin. Iblis, kamu sudah tidak taat kepada perintahku, kata Tuhan. Artinya kamu itu ingkar. Kalau kamu ingkar, maka saya kutuk kamu menjadi orang kafir, orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah. Kata iblis gimana? Oke, no problem Tuhan. Tidak apa-apa Tuhan. Kasih saya kesempatan, kata iblis. Kasih saya kesempatan untuk hidup selamanya sampai kiamat datang. Dan kasih saya kesempatan untuk menggoda orang atau menggoda manusia, ya, anak cucu Adam, untuk menjadi pengikut saya, untuk menjadi follower atau fans-fansnya saya. Kata siapa? Iblis. Tuhan bilang, oke, no problem. Tuhan berani juga kan? Oke, monggo aja. It's okay, gitu kata Tuhan. Kemudian iblis menerima juga atas kelegoan Tuhan. Ketika iblis menerima, Tuhan bilang, ada satu umatku yang kamu tidak bakal ikut kepada godaanmu atau kepada ajakanmu. Siapa dia? Yaitu orang yang beriman, orang yang selalu ingat terhadap keesaan Tuhan. Nah, ini jadi penting bagi kita ini untuk selalu gimana? Untuk selalu meneguhkan hati kita menjadi seorang yang mukmin, dan untuk selalu mengasah otak kita menjadi seorang yang berilmu.